Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami kelompok 14 akan menjelaskan tentang materi interupsi pada komputer yang beranggotakan saya Krisna Wahyudi dengan NPM G1A 019073 dan Jumli Ghazali G1A 020005 dan saudara Radi Afif Lubis dengan NPM G1A 020037 dan yang terakhir Ferin Laurencia Yudhistira dengan NPM G1A 020055. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian interupsi. Interupsi adalah sinyal dari peralatan luar atau permintaan dari program untuk melaksanakan suatu tugas khusus. Jika interupsi terjadi, maka program dihentikan terlebih dahulu untuk menjalankan rutin interupsi. Setelah selesai, maka aliran program akan kembali ke pernyataan program sebelum terjadinya interupsi. Agar lebih mudah memahaminya, maka kita lihat contohnya, yaitu misalnya prosesor mentransfer data ke printer. Setelah setiap proses read, prosesor akan pause dan tetap idle sampai printer jalan. Panjang waktu pause dapat dimanfaatkan untuk siklus instruksi lainnya yang tidak melibatkan memori. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh M. Jumli. Kepada saudara, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kemudian saya akan melanjutkan materi mengenai fungsi interupsi. Di mana yang pertama, interupsi memindahkan pengendalian kepada interrupt service rutin melalui interrupt vektor yang berisi alamat dari semua service rutin. Kedua, arsitektur interrupt harus menyimpan alamat instruksi yang diinterrupt. Ketiga, interrupt yang akan datang berikutnya dibatalkan ketika interrupt lain sedang diproses untuk mencegah hilangnya suatu interrupt. 4. Trap adalah software generated interrupt yang disebabkan oleh kesalahan atau karena permintaan user. Yang kelima, sebagai mekanisme penghentian atau pengalihan pengelolaan instruksi dalam CPU kepada rutin interupsi. Keenam, suatu sistem operasi dikendalikan oleh interrupt. Ketujuh, manajemen pengeksekusian rutin instruksi agar efektif. Kemudian untuk jenis-jenis interupsi ada dua, yaitu hardware interrupt dan software interrupt. Untuk software interrupt, itu disebabkan oleh software yang sering disebut dengan system call. Misalnya suatu program ingin mencetak hasil dengan menggunakan printer, maka akan terjadi interupsi atau penghentian sementara. Kemudian ada hardware interrupt. Jika pada hardware, yaitu terjadi karena adanya aksi pada perangkat keras, seperti pada saat kita menekan tombol keyboard atau menggerakkan mouse, maka pada kegiatan tersebut akan terjadi sebuah interupsi. Dan ketika sebuah interrupt itu terjadi pada chip, maka CPU menyimpan informasi terakhir yang dia kerjakan. Barulah dia mengerjakan sesuai dengan informasi yang ada pada interrupt vektor tersebut. Interrupt ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu maskable interrupt yang terjadi karena aksi di luar, dan non-maskable interrupt terjadi karena memori atau kesalahan parity pada program. Kemudian tujuan interupsi yang pertama untuk manajemen eksekusi. Secara umum, untuk manajemen pengeksekusian rutin, instruksi agar efektif dan efisien antar CPU dan modul-modul I/O maupun memori. Kedua, untuk multitasking, setiap komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan, tetapi kendali terletak pada CPU. Yang terakhir ada fungsi sinkronisasi. Kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda, sehingga dengan adanya fungsi interupsi dapat sebagai sinkronisasi kerja antar modul. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Kerin. Kepada saudari, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tipe-tipe interupsi. Yang pertama, interupsi clock atau clock interrupt. Sistem operasi penjadwalan menentukan apakah proses yang sedang running
telah mengeksekusi selama jatah waktunya. Jika telah mencapai jatahnya, maka proses dialihkan ke stage ready dan proses lain dijadwalkan running. Kedua, interupsi masukan atau keluaran. Kejadian di mana peralatan masukan atau keluaran interupsi meminta layanan sistem operasi. Sistem operasi segera menentukan aksi-aksi masukan atau keluaran yang harus dilakukan. Ketiga, patch atau memory fault. Pemroses menemui pengacuan alamat memori maya yang tidak terdapat di memori utama atau fisik. Sistem operasi segera memerintahkan untuk mengambil patch yang terdapat alamat yang dimaksud untuk dipindahkan ke memori utama. Selanjutnya, mekanisme interrupt. Pertama, saat suatu modul telah selesai menjalankan tugasnya dan siap menerima tugas berikutnya, maka modul ini akan mengirimkan permintaan interupsi ke prosesor. Kedua, prosesor akan menghentikan eksekusi yang dijalankannya untuk menghandle rutin interupsi. Ketiga, prosesor akan terlebih dahulu menyimpan informasi tentang keadaan stage-nya, informasi tentang proses yang sedang dikerjakan. Keempat, prosesor mengidentifikasi penyebab interupsi dan mengakses tabel vektor interupsi untuk menentukan interrupt handler. Kelima, transfer kontrol ke interrupt handler. Keenam, setelah program interupsi selesai, maka prosesor akan melanjutkan eksekusi programnya kembali. Terakhir, saat sinyal interupsi diterima, prosesor ada dua kemungkinan tindakan, yaitu interupsi diterima atau ditangguhkan, dan interupsi ditolak. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Itu tadi penjelasan mekanisme interupsi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh dari Ready. Kepada saudara Ready, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mekanisme interrupt. Contoh proses untuk membaca apa yang diketik dari keyboard. Tanpa interrupt, program harus memerintahkan prosesor untuk secara periodik memeriksa apakah ada tombol yang ditekan di keyboard. Teknik ini disebut sebagai polling. Semakin banyak hardware yang terlibat dalam proses polling, maka beban prosesor akan semakin berat. Polling harus memeriksa secara periodik walaupun tidak ada tombol yang ditekan di keyboard. Interrupt menawarkan solusi yang lebih baik. Prosesor akan mendapatkan notifikasi hanya bila tombol keyboard ditekan. Saatnya di sini ada perbedaan kunci antara interupsi dan polling di iOS. Yang pertama, interupsi, perangkatnya memberitahukan CPU bahwa perlu diservis. Sementara di polling, CPU berulang kali memeriksa apakah suatu perangkat perlu diservis. Lalu di interupsi, ini adalah mekanisme perangkat keras karena CPU memiliki jalur interrupt request yang menandakan bahwa interupsi telah terjadi. Polling adalah protokol yang terus memeriksa bit kontrol untuk memberitahu apakah perangkat memiliki sesuatu untuk dieksekusi. Interupsi memiliki interrupt handler yang menangani interupsi yang dihasilkan oleh perangkat. Sementara di polling, CPU melayani perangkat saat dibutuhkan. Lalu interupsi ditandai oleh garis interrupt request, namun bit siap komando menunjukkan bahwa perangkat perlu diservis. Sementara di polling, CPU membuang banyak siklus CPU dengan berulang kali memeriksa bit yang siap pakai dari setiap perangkat. Lalu di interupsi, CPU hanya terganggu ketika perangkat apapun yang menginterupsi. Sementara di polling, CPU terus melakukan polling pada perangkat secara berkala. Interupsi dapat terjadi kapan saja, tapi polling menjadi tidak efisien ketika CPU terus melakukan polling pada perangkat dan jarang menemukan perangkat yang siap untuk diservis. Yang terakhir di interupsi adalah interupsi menjadi tidak efisien ketika perangkat terus mengganggu pemrosesan CPU berulang kali. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 14. Kami ucapkan terima kasih. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Saya sebagai moderator mengakhiri presentasi ini. Saya ucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.